Hari ini bikin egg chicken roll sendiri di rumah. Yuk kita masak. Kita haluskan 500 gram paha ayam beserta kulitnya, 2 butir telur, 6 bawang putih, 3 sendok makan maizena, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh ngokyong, 2 sendok teh lada, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Aku haluskan pakai chopper Mitochiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya komen dulu. Wong kamu nulis topik saja nggak bener kok. Oh ya maaf Pak. Kenapa maaf kamu tebarkan berhari-hari? Kenapa nggak berusaha diminimalkan? Saya kan sudah keras mendidikmu. Ingin dihidangkan, tinggal potong-potong dan digoreng. Kok nggak kebentuk? Kok nggak kebentuk? Kenapa? Mengabaikan saya. Hari ini bikin egg chicken roll sendiri. Kan saya sudah bilang, hati-hati, kata per kata dibaca. Yuk kita masak. Kita haluskan 500 gram paha ayam beserta kulitnya, 2 butir telur, 6 bawang putih, 3 sendok makan. Kalau mengabaikan ya saya mengabaikanmu, wong kamu yang mendahuluinya. 2 sendok teh lada, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Yang anak kecil saja mendahuluinya. Kulitnya ada 3 butir telur dan 300 ml air, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, garam dan gula, lalu kita aduk. Lalu kita masak di atas api kecil seperti kulit lumpia. Nah sekarang tinggal kita bungkus daging yang sudah digiling dengan kulit yang sudah kita buat, rekatkan dengan sedikit adonan, lalu kita siapkan plastik, kita bungkus lagi dengan plastik, lalu kita bukukan dalam freezer. Saat ingin dihidangkan, tinggal potong-potong dan digoreng. Waktu goreng apinya jangan terlalu besar, jadi nggak gosong, biar hasilnya seperti ini. Guys, gue bakal ngasih tahu kalian gimana cara buat adonan bisa bersarang kayak gini. Jadi ditonton sampai habis ya. Ya udah langsung aja kita masak. Oke, let's go. Pertama, pecahkan 1 biji telur kalian dan dikocok bersama. Tahu digulung ke rumput laut. Pernah coba gak hasilnya kok? Kalau kok kaget? Ayo, penasaran banget. Mari kita coba guys. Pertama siapin tahu Jepang atau tahu telur yang kayak gini dan juga rumput laut. Kita buka lalu kita gulung-gulung guys. Ujungnya diolesin air biar merekat. Kalau udah kita potong-potong. Nah, tahu ini tuh salah satu makanan favorit aku guys. Bisa dijadiin banyak kreasi. Kalau udah kita lumurin ke tepung maizena, siapin pannya, kasih minyak secukupnya, taruhin tahunya lalu kita grill dengan api kecil. Sampai tunggu aku mau siapin sausnya. Nah, udah habis kocok pakai air. Ajaran emak guys, ogah rugi. Mamaku pasti bangga. Habis itu aku potong daun bawang. Nah, kalau permukaan udah crispy kita balik. Terus kalau sisi bawahnya udah gini juga, tuangin kuah kecap. Kamu tuh masih salah loh. Aku tambahin sedikit air lagi. Menulis namamu salah semua tiga-tiganya. Sampai mateng, jadi deh. Wow, menarik banget kan guys. Huruf kecil. Kalau di atas nasi anget, mari kita coba. Jeng. Enak banget, gak bohong, harus cobain. Fix mantul sih. Baik Pak, saya akan melanjutkan. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai capital adequacy dari yang beranggotakan
yang beranggotakan Cantika Dinda Yolanda Putri, M. Arya Jamsuri, dan saya sendiri Farida Hasana. Nah, sumber artikel yang kami riset yaitu judul artikelnya yaitu kami riset ini, kami review yaitu mengenai Capital Education Ratio and Bank Financial Stability in Vietnam yang ditulis oleh Nguyen Minh Sang dengan nama jurnal Bank and Bank System dengan volume dan halaman yaitu 16 dengan halaman 61 sampai dengan 71 dan tahun terbit itu tahun 2021. Background dari artikel yang kami review yaitu mengenai perekonomian bisnis di Bank Vietnam yang mengalami goncangan. Kok nggak ditulis? Mana? Ini perekonomian bisnis di Bank Vietnam mengalami goncangan keuangan. Kok nggak ditulis mana di PowerPoint-nya? Ini Pak, perekonomian bisnis di Bank Vietnam. Slide-nya belum betul. Slide-nya itu loh. Slide-nya ini yang di-share bagian apa ya Pak? Latar belakang. Itu masih kalau judul. Punyamu masih judul. Oh. Udah Pak? Belum. Udah. Belum. Bentar Pak. Sudah ter-share, Pak? Udah. Nah, background dari artikel yang kami review yaitu mengenai perekonomian bisnis di Bank Vietnam yang mengalami goncangan keuangan atau mengalami turbulensi sehingga itu mengakibatkan dampak dari rasio modal yang menyebabkan itu ketidakstabilan sehingga probabilitas itu menurun. Untuk menghitung probabilitas itu dari probabilitas ya apa toh? Probabilitas itu apa kok berkali-kali kamu ucapkan? Probabilitas kamu bilang berkali-kali apa itu? Probabilitas itu analisis rasio keuangan. Itu probabilitas ke analisis rasio keuangan. Rano bahasa Indonesia probabilitas itu gak ada. Coba timnya itu toh mbok ambil alih toh. Ini kan kerja tim toh. Jangan ngawur toh kalau ngomong. Bapak itu maksudnya itu profitabilitas, Pak. Lah makanya kalau salah ya dibetulin loh. Kok pesertanya diem aja toh. Kalian tuh gimana toh nyari ilmu sesat atau ilmu yang benar sebenarnya kok forum ya diam aja. Selalu Pak Stiono yang harus korek-korek komen-komen nanti kamu ngatain aku galak, aku apa, aku rumit, aku sulit. Kalian itu ya nggak mau ada partisipasi aktif. Masa didiemin aja salah gitu. Dibetulin dulu. Probabilitas itu bahasa opo.
apa apa laptop yang ini yang share screen tuh katanya dia ngehang jadi nggak bisa diedit secara langsung gitu Pak. Nggak, terus mau gimana? Apa bisa dilanjutkan gitu Pak? Kalian pokoknya Pak kerja tim. Kalian tuh kerja tim. Yang berpikir kalian. Kalau salah satu temanmu mengalami kendala, kamu akan berpikir apa? Kalian kerja tim. Aku taunya tim. Kalau mestinya ya yang lain mengambil alih supaya timnya nggak bernilai jelek. Apakah sudah share screen? Yang mana yang di-share? Background. Yang background. Sudah. Nah di sini tuh Ini apa tidak di itu Mbak? Apa namanya? Slideshow. udah. Oh, cilik. Udah. Laptopnya soalnya ini ngehang kayaknya deh Pak. Tapi ini udah di slideshow. Kamu kalau bikin PowerPoint itu jangan digedein hiasan atau aksesorisnya, mending isi. Itu gambar-gambar itu fungsinya apa? Tahu. Kalau di apa tuh maksimumkan kan hurufnya bisa agak gede. Coba kamu terangkan lagi. Baik Pak. Untuk perekonomian bisnis di Bank Vietnam itu mengalami goncangan atau turbulensi yang menyebabkan itu ketidakstabilitas keuangan. Ekonomi dunianya kok kamu abaikan toh kan di situ ada kata word ekonomi in general, jadi secara umum ekonomi dunia dan lebih khusus ekonomi Vietnam gitu. Oh ya baik Pak. Telah mengalami, kamu bilangnya guncangan atau turbulensi selama dekade atau periode lalu, terus ngopo? Baik Pak, perekonomian dunia dan perekonomian khususnya di perekonomian Vietnam itu mengalami goncangan atau turbulensi selama periode terakhir yang menyebabkan itu ketidakstabilitas keuangan. Nah, di sini dikarenakan itu karena adanya pemanasan pertumbuhan dari beberapa industri yang berdampak positif dan nggak usah menjelaskan karenanya, wong ini tuh mau menerangkan mengapa perlu riset. Keadaannya begitu, terus padahal bank itu diharapkan kepiye sebagai intermediary, sebagai perantara keuangan. Bank bagaimana dengan adanya turbulensi ekonomi itu? Bank itu mengalami ketidakstabilan.
mana yang mengatakan itu? Karena itu Pak, turbulensinya Pak. Ya jadi sekarang bank itu sebagai perantara keuangan Bapak instruksi boleh menambahi. boleh. Kalau menurut kelompok kami, latar belakangnya itu perekonomian dunia, khususnya Vietnam, telah mengalami berbagai gejolak selama periode yang lalu, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian itu memanas di berbagai industri, memberikan efek yang negatif dan positif. Berimbas pada perbankan sebagai finansial intermediari yang menjadi prioritas dalam pembangunan yang berkelanjutan dan sehat. Maka stabilitas keuangan itu harus dipantau ketat oleh SPV. Dalam operasionalnya, rasio kecukupan modal bank umum dianggap sebagai indikator untuk mengukur tingkat risiko. Rasio kecukupan modal itu harus diterapkan sesuai dengan standar. Kamu ganti melupakan kata stability temanmu tadi. Baris yang menerangkan tentang bahwa financial stability of commercial bank is also closely monitored by SPV. Kata stabilitasnya kontinu. Kan judulnya nganggo stability toh. Alinea pertama kalimat terakhir itu loh. Jadi sederhananya gimana sih, siapa itu? Yang pertama menerangkan tadi. Baik Pak, saya coba terangkan Pak. Ya. Jadi kan itu latar belakang itu karena adanya goncangan yang ekonomi yang di seluruh dunia pada umumnya dan khususnya pada bank di Vietnam gitu, itu kan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian yang ada di Vietnam gitu. Nah itu kan berdampak positif maupun negatif terhadap bank sehingga di bank tersebut terjadi ketidakstabilan gitu keuangan Pak. Nah oleh karena itu peneliti itu ingin agar bagaimana keadaan perekonomian bank di Vietnam itu tetap stabil sehingga digunakan rasio kecukupan modal gitu Pak. Agar sebagai indikatornya adalah capital adequacy. Nah, ya gitu Pak. Apakah bank itu stabil atau enggak? Menurut penulis itu indikatornya adalah capital adequacy ratio. Oleh karena itu kemudian ia ingin mengamati hubungan antara capital adequacy itu dengan stabilitas keuangan perbankan gitu. Nah. Terus silakan Mbak, dilanjutkan Mbak. Arti pentingnya apa? Arti pentingnya penelitian ini apa? Arti pentingnya itu untuk mengetahui dampaknya itu Pak. Itu kan tujuan kalau untuk itu. Artinya ketidakstabilan keuangan bank itu berisiko untuk bank itu sendiri maupun nasabah dan investornya gitu Pak. Yeah. Kalau kamu misalnya membaca paragraf keberapa ini di bawah itu, sebelum paragraf terakhir ada kata understanding and analyzing the impact of the capital adequacy ratio on the financial stability of commercial banks will give. Lanjutannya.
ini peningkatan rasio kecukupan modal oleh bank umum itu dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan gitu Pak. Mestinya kamu itu dengan memahami dan menganalisis dampak gitu tuh arti pentingnya. Masuk kalimatmu kayak gitu. Ditanyai arti pentingnya apa? Dengan ya, Pak. Jadi setelah ini di-research, setelah ini dianalisis, setelah ini dipahami, memberi makna apa, memberi arti apa. Setelah artikel ini Itu loh kalimat yang tak tunjuk itu loh. Kalau kamu menjelaskan dalam bahasa Indonesia kayak apa? Karena paper ini menerangkan itu. Latar belakang, arti pentingnya riset, tujuan riset, terus manfaat riset. Tapi susunannya adalah latar belakang, arti penting, terus manfaat, baru tujuan di kalimat terakhir dari bagian pendahuluan ini. Untuk menyediakan bukti empiris mengenai dampak risiko kecukupan modal itu kan tujuan di kalimat terakhir itu. Aku tanya arti penting. Terus kalau manfaatnya itu based on the empirical research result, gitu. Executive have more ground to make, itu manfaat. Terus juga manfaat berikutnya, the study also help investors and customers have confidence. Coba itu kamu gerakkan slide-mu itu kayak apa? Untuk menunjukkan bukti kamu serius atau tidak menyiapkan. Setelah itu apa? Halaman 2. Itu dulu, slide-mu itu, PowerPoint-mu, gerakkan. Udah, Pak. Belum. Masih halaman 1. Udah, Pak. Belum. biar saya yang itu Mbak. Ya. Ini saya pakai Zoom teman saya lewat laptop Pak. Share screen Pak. Kok nggak bisa berpindah ya? Nggak bisa pindah loh. Ini Pak, kok sama aja? Lagi kamu klik tengahnya itu lah, wong iku saya no kotak kayak gitu juga, kursornya berarti masih itu toh. Oh. Terus yang kamu klik itu itunya. Nah, lah backgroundnya ya cuma itu kan belum menunjuk background. Background itu yang tadi kira-kira kayak kamu sampaikan lisan tadi, ditata kalimatnya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Arya.